Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang request tentang sisi goib dari orang yang susah bayar hutang. Menurut Mas Habib gimana? Belum ada uangnya. Belum ada uangnya. Karena katanya beliau cerita di saat meminjam itu manisnya luar biasa. Seperti kalian di saat merayu pasangan sampean sebelum didapatkan, dirayu di mana setelah dapat dicampakkan. Di saat menagih hutang itu sebuah kewajiban, wajib dilakukan bagi yang memang mungkin butuh uangnya, ya diingatkan. Saya sendiri lupa, Bib, asli saya lupa, nggak tahu saya malah. Harus nagih kamu, saya. Jangan lupa. Saya nggak pernah lupa. Ya malah saya lupa, yang lupa senyawat malah. Loh, apa iya? Ini apa resiko bagi orang yang tidak membayar hutang? Resiko bagi orang yang susah membayar hutang, bahkan di saat menagih hutang, yang punya hutangnya bawa golok lebih galak. Ya, mudah-mudahan dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana dimudahkan ya, dari sisi goib orang yang susah bayar hutang. Ya, semua ya berpasangan, ada nyata, ada goibnya. Dan goibnya apa nih yang bisik-bisikin agar tidak membayar hutang? Resiko setelah meninggal orang yang tidak membayar hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Nirwana, bangsa jin atau siluman yang mengganggu orang yang menunda-nunda bayar hutang, bahkan melupakannya, mohon masuk dalam tubuh mediator dimanapun, siapapun bentuknya, apapun wujudnya, sekitaran sini maupun sekitaran dimanapun, sumbernya, rajanya, bahkan dari yang membisiki agar tidak bayar hutang, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Allah masuk. Silakan dikuasain, disinkronkan. Sopo iki? Sopo sampean sopo? Sampean sopo nggih? Piye. Apa? Sampean apa? Siapa? Wujud kamu apa? Bangsa apa? Dari mana? Kok datang ke sini? Tukang kredit. Kredit. Tukang kredit. Nah, saya nggak ngedit apa-apa. Ada apa? Sampean setan kredit atau bangsa siluman, bangsa jin ini? Bangsa jin. Jin. Oh, sampean tukang kredit kenapa datang ke sini? Ya memang ada. Ada. Berarti setan kredit itu ada. Tugas sampean apa di kredit? Nagih hutang. Nagih hutang. Nagih hutang gimana? Ada yang hutang darah. Hah? Hutang darah. Hutang darah. Ya. Apa hubungannya sampean sama orang yang punya hutang uang tidak mau bayar sama setan kredit itu apa? Sama. Samanya apa? Itu pasukan saya. Sampean rajanya atau apa ini? Dedengkot. Dedengkot. Ya. Wis kolot berarti. Sudah. Pinten usianya? Sudah ribuan tahun. Ribuan tahun ya, masih muda. Ribuan kok. Ribuan, berapa ribu? 1.500? 100.000. Ya, 100.000 mah ya masih muda. Sekinis-kinis. Silakan diceritakan, sampean setan kredit itu ngapain? Tugasnya untuk apa? Kerjaan sampean sehari-harinya ngapain? Narik-narikin kredit panci
Ember. Bukan. Terus Nagih utang. utang. Utang yang semacam apa? Ya kalau ada yang utang darah ke saya, ada itu jin kan. Makanya darah cuma belum dapat, ngutang dulu ke saya. Saya punya darah stok. Oh, sampai berarti kayak bandar. Nah, itu jinnya minjem darah gimana? Maksudnya gimana? Untuk apa? Ya kan iblis punya. Punya apa? Ya punya seperti itu, barang-barang seperti itu. Berarti bangsa jin beli, Ya, ngutang sama sampean. Terus apa hubungannya sama manusia yang susah bayar utang? ya situ tadi nariknya bagaimana? Ya, Saya di sini saya juga nggak tahu. ya saya nariknya tentang orang yang susah bayar hutang itu dari sisi goibnya kenapa? Ya sama sampean udah kadung kesini kok. Ya saya juga sering lihat manusia yang susah bayar hutang. Itu dibisikin apa sama orang yang seperti itu? Kan situ cuma pengen tahu efeknya kan? Nah itu efeknya kenapa? Jadi apa efeknya? Ya rezekinya seret. Rezekinya seret. Ya susah jodoh kalau yang belum punya jodoh. Kehilangan teman, mungkin saudara juga. Banyak musuh. Jadi malu, minder. Ya seperti itu. Apa ada pasukan iblis yang sengaja agar orang itu nggak bayar hutang biar ya pasukan secara goibnya lah? Itu gimana? Ada nggak? Ada, sebagian ada, tapi banyak. Tujuannya untuk apa mereka seperti itu? Arahnya kemana? Ya, arahnya biar merugi. Biar merugi. Ya. Merugi dalam bentuk apa? Ya kalau mati punya utang kan masuk neraka jadi pasukannya iblis. Seperti itu. Oh, berarti arahnya ke sana. Ya. Nah, kalau misalkan utangnya setelah meninggal dibayar sama anak-anaknya gimana itu? Ya lunas. Kalau itu ya beda lagi. Beda lagi. Iya. Bisa tapi seperti itu. Ini kan utangnya penting lunas. Iya. Cuma kan kasihan yang diwarisi. Warisan tuh warisan uang ya, bukan hutang ya. Iya. Nah ini menarik tentang sampean itu setan kredit. Berarti sampean keliling dari rumah ke rumah nawarin barang-barang atau Saya gimana? enggak nawarin, saya sudah terkenal. Sudah terkenal. Nama sampean siapa? Siapa tahu terkenal. Sarkem. Hah? Sarkem. Sarkem. Loh, nama kok Sarkem terkenal? Iya. Jadi gimana Mas Sarkem? Mbak. Mbak Sarkem, nggih. Mbak Sarkem, kalau saya misalkan mau ngredit panci, bisa nggak Mbak? Bisa. Bisa. Toko sana. Nah, ini menarik nih ya tentang setan kredit. Sampean kan di sana kreditnya kayak darah. Selain darah, apalagi yang sampean kreditkan? Kesehatan. Kesehatan buat? Ya kalau ada jin yang dihajar sama manusia, dia beli kesehatan. Oh, beli kesehatannya? Suplemen atau gimana? Suplemen ya. Suplemen. Isinya apa ya suplemennya? Power. Power apa? Power Ranger? Ya power. Biar sembuh lagi. Ya enggak dari iblisnya, dari tuannya. Ya itu kan saya yang punya. Oh, berarti sampean tuh kayak supplier. Iya. Oh, iya, iblis itu pabriknya, punya pabrik. Iblis kan apa aja punya. Sampean pedagang. Saya pedagangnya. Nah, saya jadi calo boleh? Buat apa? Ya, siapa tahu aja yang membutuhkan. Udah. Beda. Beda gimana? Nah, itu alam manusia, saya di alam jin kok. Ya kalau misalkan jualan bisa di alam manusia kan untung sampean bisa banyak nanti. Enggak perlu, saya udah untung banyak. Nah, kalau misalkan jin itu sudah kredit sama sampean.
Terus bayarnya pakai apa? Ya, sesuai perjanjian kemampuan yang meminjam. Sertifikat rumah. Ya, rumah yang enggak seperti rumah ini. Ya mungkin jadi anak buah saya. Terus? Atau mungkin jadi anak buahnya iblis. Karena nggak bisa bayar ke saya, ya saya kan otomatis nggak bisa setor ke iblis. Ya saya suruh langsung ke iblis saja urusannya. Nah, kalau misalkan jinnya itu punya keluarga, nanti kasihan anak-anaknya. Ya terserah kok. Saya mah nggak ngurusin yang seperti itu. Nanti jadi anak yatim piatu anak-anaknya. Biarin. Berarti sampai tidak punya ke setanan berarti. Turi kejinan. Nah, sampai ngeredit uang juga nggak di sana? Uang goib? Tidak, saya khusus barang-barang. Oh, barang-barang. Kalau bank goib itu ada nggak sih? Tidak. Ada. Sampai yang tahu? Ya tahu. Seluk beluknya tahu? Kurang tahu. Tapi yang punya saya tahu. Yang punya siapa? Tapi hartanya dipakai untuk apa? Saya tidak terlalu paham. Untuk apanya. Tapi sekarang dipakai hartanya? Ada. Dipakai siapa? Ya dipakai bangsa jin juga dipinjamkan. Dipinjamkan? Ke alam manusia juga ada. Buat pesugihan ambil dari sana juga atau gimana? Ya karena dia meminjam. Ya jin itu kan nggak bisa bikin duit. Ada banknya sendiri, jadi minjem ke bank gaib. Ngambil berapa, terus dikasihkan ke orang yang melakukan perjanjian pesugihan itu. Ya iblis kan yang menipu daya tuh. Ya orang bank gaib itu emang bener adanya. Ya udah, biar lebih jelas, yang menjaga bank goib, mohon Mas Ilham untuk mediator. Yang ini bank goib silakan Mas untuk mediator. Allah. Ada apa ini? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ingin tanya lebih dalam, lebih jelas. Sampai dari mana? Dari tempat kediaman saya. Kediaman sampai di mana? Di alam jin. Alam jin. Sampai bangsa apa? Saya jin. Bangsa jin. Kediaman sampai di alam jin itu di mana? Tempatnya apa? Sebutkan namanya. Sebuah kota. Sebuah kota. Sebuah kota? Iya. Kota daerah mana itu? Ya kota di daerah kami toh. Nah, tadi saya minta izinnya, minta narik yang datang itu yang menjaga bank goib. Nah emang bayangan sampean itu bank gaib itu lusuh gitu. Ya, Ya di alam kami itu lebih mewah dari alam kami. Sampai penjaganya, salah satu yang bekerja di sana kasir, security, atau apa? Saya yang menjaga di luar. Kalau menjaga di luar apa tahu isi dalamannya? Strukturnya? Sudah. Tidak tahu? Sudah. Kenapa? Ya tidak diperbolehkan tahu. Yang punya bank gaib itu siapa? Yang menguasai, yang menjalankan perekonomian bank gaib tersebut. Kalau sampean bohong, dusta dengan izin beliau, Sang Hyang Nirwana, sampean langsung terpental ke bumi 10 nanti. Ada. Sang Ratu. Sang Ratu. Ya. Asli atau jin pasik? Asli.
Atau bangsa siluman? Asli. Asli. Ya. Manajernya atau direkturnya atau presidennya di sana itu? Direktur utama. Direktur utama. Apa itu di sana Bang Goib itu juga bekerja seperti manusia, ada kredit buat belanja, buat segala macam? Ya ada, namanya duit. Ya sama, yang meminjam siapa aja ya bisa. Ada sama seperti di dunia manusia. Apa itu nggak riba minjamkan uang para goib? Nggak ada riba-ribaan di sana. Nggak ada riba-riba? Tidak. Yang minjem itu bangsa apa biasanya? Siluman, jin, iblis atau yang lain? Semua. Ya. Rata-rata minjem buat apa di sana? Buat nyari pasukan. Beli. Ya itu yang kadang ada yang pesugihan. Nah, kalau yang pesugihan itu hartanya dari mana? Ngambil dari orang atau dari Bang Goib tersebut? Dari Bang Goib itu. Duit itu hanya lewat sebenarnya. Tidak bisa dimiliki manusia. Berarti yang pesugihan cuma uang itu hanya bersinggah aja, numpang lewat? Ya, cuma istilahnya ini bang, itu cuma gini aja, melewati manusia yang melakukan pesugihan, nanti akan balik lagi masuk ke bank itu. Berarti secara tidak langsung orang-orang yang pesugihan itu benar-benar dikadalin, dibohongin ya? Mentah-mentah. Tapi kan itu dengan cara yang tidak baik, nanti apa uangnya nggak berkah? Lah, ya di bangsa manusia seperti itu kayak gimana? Namanya uang muter-muter, kadang loncat ke tukang narkoba, kadang pindah ke kiai, kadang pindah lagi ke PSK, kadang pindah lagi ke warung. Ya namanya duit muter. Ya nggak mikirin hukum. Emang duit dosa, punya nyawa, kan enggak. Duit itu netral sifatnya, tergantung yang mau pakai buat apa. Nah, itu kan Bang Goib, uangnya itu seperti uang rupiah manusia atau pemakainya dolar? Tergantung. Yen kayak kie, yen kayak ngono, apa gimana? Menyesuaikan dari alam gaib ke dunia nyata itu menyesuaikan. Kalau di Indo yang jadi rupiah, kalau di negara lain yang menyesuaikan mata uangnya, karena ya agar bisa dipakai. Ada berapa banyak uang di Bang Goib tersebut? Nggak terhitung. Yang biasa berlangganan pinjam ke sana itu dari mana? Dari Indonesia atau dari luar negeri? Indo paling banyak, nasabahnya. Keren, berarti Indonesia tuh kaya dong. Ya, paling kaya dikibulin. Kenapa bangsa Indonesia yang paling banyak nasabahnya? Dari segi apa mereka minjam? Ekonomi susah. Ya, banyak yang melakukan ritual-ritual itu. Banyak. Berarti banyak yang pesugihan. Iya. Nah, kalau untuk pemerintahan sendiri gimana? Apa ada sumbangan dari bangsa kalian dan dari bangsa Goib? Ya, kadang ada minjam tapi dibalikin. Bisa juga. Pernah ada. Ya dibalikin beneran. Cuma kan melalui ritual-ritual tertentu. Kan ada uang-uang yang dulu tuh sengaja digoibkan, disimpan di alam goib. Ya, sekarang jadi susah buat diambil. Nah, itu sama bangsa kalian diapakan? Ditahan di sana? Itu udah beda urusan. Udah nggak ada hubungannya dengan bank gaib. Itu karena udah nyata. Kalau sudah tertutup itu pribadi miliknya itu, ada yang punya. Oh gitu. Berarti kalau yang uang harta-harta kayak misalkan di daerah sini ada uang triliunan atau berapa, itu tidak ada hubungan dengan Bang Goib? Tidak ada, berarti kan sampean yang punya. Jika sampean punya nih, bingung nih mau nyimpen di mana, terus nyewa jin misalkan suruh nutup, ya itu kan ya beda lagi.
misalkan nyimpan uangnya itu 30 tahun ke belakang. Sekarang kan mata uangnya sudah baru, sudah berubah. Uangnya nanti gimana kalau diwujudkan kembali? Apa berubah seperti yang sekarang atau terdahulu? Ya mengikuti. Mengikuti. Tapi jika 30 tahun itu uang di alam manusia itu belum berganti bentuk, gambar, model, ya masih sama seperti itu munculnya. Kalau misalkan uang itu sama sampean kan katanya mengikuti. Nah, untuk membedakan nomor serinya gimana? Kan ada dari perusahaan pembuatan mata uang rupiah itu kan ada nomor serinya, ada urutan-urutannya. Ya tinggal bikin aja. Mau dibikin nomor seri ada 10.000 satu lembarnya itu 100.000 misalkan nih. Nomor serinya sama semua, ada 100.000 biji, 100.000 lembar. Orang kan nggak akan paham. Oke, tapi masih bisa dipakai, nyata. Bisa dipakai dan nyata, bukan palsu. Sampean kok aneh-aneh ngeridit ya? Sampean kreditnya pakai pick up apa pakai apa? Udah seperti manusia. Saya bukan tukang kredit loh. Saya itu penjaga kok, tukang kredit. Oh, astagfirullahaladzim. Tadi yang tukang kredit itu, lupa. Nah, kalau misalkan orang itu kan pesugihan, sampean kan penjaga di luar, bisa melihat lelang-lelang. Yang datang ke sana itu, misalkan dukun ini mengantarkan orang ini pesugihan, misalkan pesugihan dengan kesiluman kadal hijau atau misalkan siluman cecek misalkan. Itu yang kesana dukunnya yang ambil apa dari siluman tersebut? Silumannya. Rajanya apa antek-anteknya? Ya itu antek-anteknya. Dukunnya ndak bisa. Ada perjanjiannya di atas kertas di sana? Ada perjanjiannya. Nah kalau misalkan orang dari yang muja itu meninggal, itu nanti orang sedangkan uangnya belum kembali ke Bang Doi, belum lengkap. Rusuknya sih yang dibawa siapa dari siluman tersebut? Jaminan dibawa sama siapa? Dibawa sama bangsa yang tadi melakukan perjanjian, bukan sama jin kataknya. Itu jin kataknya yang ambil buat bayar, buat mengembalikan uangnya, buat jaminan. Jaminan Sebagai ganti. Diterima tapi rusuk manusia? Diterima. Untuk apa nanti di sana? Ya terserah mereka buat apa. Tapi dari Bang Goemi tidak menerima jaminan nyawa kan? Nyawa yang tidak bisa. Cuma ruh sama sukma saja. Kalau nyawa udah beda lagi urusannya. Itu sama sang pencipta. Oke, mungkin ya cukup segitu ya. Biar sedikit penasaran, nggak usah banyak-banyak. Yang penting sama-sama dapat hiburan dan juga ya nggak terlalu percaya dengan hal tersebut ya. Cuma yang namanya Bang Goib itu ada, itu aja lebih tepatnya, lebih detailnya. Takutnya banyak tipuan, banyak salahnya. Oke, terima kasih, monggo kembali tugas ke alam sampean, ke tempat kerja sampean. Cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.